Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tri Aprilia dengan NPM 2019 503 127. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang destruktor pada mata kuliah PBO. PBO itu sendiri yakni pemrograman berorientasi objek. Di sini saya menjelaskan secara singkat saja ya tentang penjelasan tentang destruktor dan secara contoh dari destruktor itu sendiri yakni apa. Langsung saja yuk kita jelaskan ya. Saya jelaskan tentang destruktor. Pengertian dari destruktor itu sendiri pada Python yakni sebuah fungsi yang akan dipanggil ketika suatu objek penghancuran atau destroyed, atau dalam bahasa yang lebih sederhana ketika suatu objek di-delete atau juga dihapus. Jadi bisa kita katakan bahwa destruktor adalah kebalikan dari jika konstruktor dipanggil saat ketika sebuah objek dibuat atau diinstansiasi, maka destruktor akan dipanggil ketika sebuah objek dihapus atau ketika program selesai berjalan. Apa sih fungsi adanya destruktor itu sendiri? Nah, fungsi adanya destruktor adalah untuk melakukan final cleaning up atau juga dengan bersih-bersih. Terakhir, sebelum sebuah objek benar-benar dihapus dari memori, yang dimaksud dengan bersih-bersih di sini bisa berupa menutup koneksi database, menutup file yang sedang terbuka, atau mungkin menghapus cache selama aplikasi dijalankan. Nah, untuk membuat destruktor itu sendiri, ketika sebuah variabel akan dihapus dari memori, sistem akan menjalankan proses destruksi. Kita mendefinisikan aksi apa yang harus dilakukan pada fase ini dengan fungsi mengimplementasikan fungsi adanya destruktor. Fungsi destruktor pada Python bernama __del __kurung buka lalu kurung tutup, yakni merupakan sebuah magic method, yakni berupa pemanggilannya dilakukan secara otomatis oleh sistem, yakni berupa magic method pada fungsi Python yakni berupa del. Nah, destruktor dengan menghapus variabel secara manual. Contoh yang pertama, kita membuat kelas bernama mahasiswa dengan satu buah atribut yaitu atribut nama. Kita akan coba menerapkan fungsi adanya del ya. Nah, fungsi adanya del ini contohnya seperti ini, karena dari output di atas kita bisa lihat bahwa fungsi init akan dipanggil ketika proses konstruksi terjadi, dan sebaliknya jika fungsi del akan dipanggil ketika proses destruksi terjadi. Ini merupakan contoh dari init dan juga del. Kita contohkan di idle ya, di aplikasi idle biar kita dijelaskan secara rinci begitu agar paham maksud dari fungsi darinya init, fungsi dari del itu sendiri. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi idle-nya untuk mempraktekkan fungsi adanya destruktor dengan menghapus variabel secara manual. Nah, kita langsung saja kita masukkan contohnya, kita masukkan saja contoh mahasiswa ya. Jadi kita masukkan kelas mahasiswanya. Setelah itu kita masukkan dev init, lalu si self-nya ini kan merupakan fungsinya dari dev init itu sendiri, lalu kita masukkan si self, lalu kita samakan saja ya codingannya dengan yang ada di PowerPoint tersebut ya, agar
contohnya itu sama karena di PPT kan sama untuk menghapus variabel secara manual. Lalu langsung saja kita masukkan print mahasiswa, masuk print objek dari mahasiswanya, berarti kita masukkan printnya itu kan objeknya mahasiswa. Lalu masukkan kita def si delnya ini untuk menghapus. Lalu kita masukkan print, lalu kita masukkan sebuah objeknya yakni mahasiswa. Kita masukkan objeknya yakni mahasiswa. Setelah itu kita masukkan objek sebuah destruktor dengan hapus variabel secara manual. Kita masukkan Budi, contohnya saja Budi dan juga Andi. Itu merupakan contoh yang menurut saya itu mudah. Lalu kita masukkan print untuk memanggil sebuah objek yang akan dihapus secara manual. Print lalu kita di copy ya. Lalu kita copy, Ctrl C, lalu kita Ctrl V untuk agar cepat. Jadi mahasiswa Budi dibuat, lalu mahasiswa Andi yakni dihapus. Lalu lanjut saja, mahasiswa Budi dihapus. Setelah itu kita Ctrl V, masukkan itu untuk menghapus namanya jadi Budi Andi. Lalu antara dibuat, dihapus, dibuat dan juga dihapus. Nah, setelah ini kita coding Ctrl S, lalu kita F5, lalu kita mainkan ya setelah di-coding seperti ini. Nah, muncul seperti mahasiswa Budi dibuat, mahasiswa Andi dibuat, lalu mahasiswa Budi dihapus, lalu mahasiswa Andi dihapus. Seperti itu ya cara destruktor dengan menghapus variabel secara manual. Mengapa demikian? Karena dari output di idle dan juga output di atas di PowerPoint tersebut yakni merupakan def init dan juga si def del. Yang kedua ini destruktor dengan membiarkan program selesai, yakni tetap kelas mahasiswa, akan tetapi kita akan membiarkan program selesai dengan sendirinya. Maka proses destruksi akan dilakukan tepat ketika program akan selesai. Nah, ini fungsinya dari destruktor ini. Yang kedua yakni ketika membiarkan program selesai. Setelah itu kita coba juga pada aplikasi idle-nya agar penjelasan secara agak rinci sih ya, agar kalian paham maksud dari destruktor membiarkan program itu selesai bagaimana sih, seperti itu. Lalu kita X dulu, kita hapus, Ctrl A. Kita hapus dulu semuanya, lalu di Ctrl A dulu, kita mengoding ulang agar paham betul bagaimana program itu selesai pada fungsinya dari destruktor. Lalu kelasnya tetap, kita masukkan kelasnya mahasiswa.
Lalu masukkan def init self. Setelah itu kita masukkan self name, self nama sama dengan name. Lalu print. Kita masukkan mahasiswa self name-nya. Print kan untuk memanggil sebuah objek yang dibuat. Lalu kita masukkan def init. Si def del. Lalu setelah itu mahasiswanya si self nama. Lalu di bawahnya kita masukkan print. Kita setelah itu lanjut kita ketik lagi untuk memasukkan print juga pada bagian bawah. Lalu di copy, Ctrl C. Mahasiswa Budi dibuat, Ctrl C, di copy, lalu kita Ctrl V. Kita akan menghapus. Lalu kita memasukkan setelah itu kita Ctrl V untuk agar cepat-cepat mengetik ya, agar cepat-cepat bukan mengetik tapi cepat-cepat mengoding gitulah. Mahasiswa Andi dihapus. Setelah itu Ctrl V lagi. Kita pertama itu Budi dibuat, setelah itu pada baris yang keempat yakni mahasiswa Budi dihapus. Setelah itu kita masukkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu 3 tambah 3 sama dengan 6. Kita perbaiki dulu ya. Lalu setelah itu mahasiswa Andi dihapus. Setelah itu mahasiswa Andi dihapus, Budi dihapus. Pada bagian atas Budi dibuat, Andi dibuat. Setelah itu kita save, lalu kita ketika dimainkan akan muncul seperti ini. Halo dunia, mahasiswa Budi dibuat. Halo semuanya, seperti itu. Itu merupakan contoh destruktor dengan membiarkan program selesai. Mengapa demikian? Karena ya begitu. Yang ketiga yakni destruktor untuk garbage collector. Karena menghapus referensi suatu variabel terhadap suatu objek, kita tahu bahwa pada Python, variabel secara umum hanya berisi sebuah referensi terhadap sebuah data yang disimpan pada memori. Sehingga ketika sebuah data kehilangan referensinya, ia tidak bisa lagi diakses. Oleh karena itu, garbage collector pada Python akan menghapus dari memori. Ini contohnya ya. Contoh codingannya untuk destruktor pada garbage collector. Ini contoh yang ketiga pada destruktor itu sendiri ya. Kita coba lagi pada idenya. Kita coba coding untuk menguji. Karena garbage collector itu sendiri pada Python yakni
untuk sebuah proses penghancuran. Lanjut, kita akan ke idle itu sendiri. Kita hapus dulu. Sebentar ya. Kita hapus, lalu kita coding ulang ya. Kita masukkan kelasnya mahasiswa. Si self ini, si dev init maksudnya. Dev init, si self, name. Lalu kita masukkan si self, nama, sama dengan name, print, kurung buka, kurung tutup. Lalu objeknya kita masukkan. Lalu setelah itu kita masukkan si devdel-nya. Devdel-nya ini untuk menghapus sebuah objeknya ya, Gerbek kolektornya. Devdel, si self, kita masukkan print, memanggil sebuah objek yang akan dihapus. Si print kita masukkan objeknya. Lalu kita masukkan si mahasiswanya Budi. Lalu setelah itu mahasiswa X sama dengan 10. Pagar Budi kehilangan referensinya. Lalu setelah itu kita masukkan print mahasiswa untuk memanggil sebuah objeknya. Kita copy, Ctrl C, lalu kita Ctrl V, kita hapus, Budi dibuat, kita masukkan Andi dihapus. Ini hapus, Budi dibuat, lalu kita masukkan mahasiswa X sama dengan 10. Kita masukkan, nah, mahasiswa Budi dibuat, mahasiswa Andi dihapus, mahasiswa X sama dengan 10. Karena X ini kan objeknya bukan objek sih, tapi variabel dari 10. Nah, mengapa demikian? Karena output di atas terbukti bahwa ketika suatu objek kehilangan referensinya, ia akan masuk ke dalam proses penghancuran. Proses tersebut dijalankan karena sistem masih akan memanggil destruktor terlebih dahulu demi memberikan kesempatan terakhir sebelum benar-benar hilang. Itu adalah fungsi dari destruktor pada gerbek kolektor. Ya, fungsi dari gerbek kolektor itu sendiri ya nih. Nah, kesimpulannya yang pertama yakni variabel sebenarnya hanya berbasis referensi terhadap
letak suatu objek pada memori. Yang kedua, ketika sebuah variabel dihapus, baik secara manual ataupun secara natural, proses destruktor akan dieksekusi. Yang ketiga, destruktor adalah kesempatan terakhir untuk bersih-bersih atau cleaning up sebelum objek benar-benar dihapus dari memori. Yang keempat, yang terakhir, kita bisa mendefinisikan aksi destruktor pada Python dengan mengimplementasikan magic method bernama __del kurung buka lalu kurung tutup. Nah, ini magic methodnya ya. Yang si del-nya itu tadi, fungsi dari magic method itu sendiri. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.